Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Anjali dari kelas 6 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Qiraatul Kutub Akhlak yang akan menjelaskan tentang faslun fil istifadah, yaitu bab mengambil faidah pada kitab Ta'limul Muta'alim. Yuk kita simak penjelasannya. Selamat menonton semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah, fasal kang menjelaskan tentang mengambil faidah. Wa yambaghi lan sayogyane opo ayyakuna yento ono sopo talibul ilmi wong kang luruh ilmu iku mustafidan ngalap faidah fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu hatta yahsula sehingga hasil lahu kadua talib opo al-fadlu keutamaan wa tariqul istifadati utawi dalane ngalap faidah iku ayyakuna yento ono ma'hu sertane talib fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu opo mihbaratun wadah tinta hatta yaktuba sehingga nulis sapa talib ma ing barang yasma'u kang krungu sapa talib minal fawaidi yatane saking pira-pira faidah al ilmiyati kang bangsa ilmu. Wila dingendika man utawi sapane wong iku hafidho apal farro melayu sapa man waman lan sapane wong kataba nulis sapa man syai'an ing sawiji-wiji warra maka tetep waqila lan dingendikake al ilmu utawi ilmu iku ma perkara yuk khodu kang dialap opo ma fi saking afwahir rijal dawuhe para ulama li'annahum krana saktuhune ulama iku yahfadzuna apal sapa ulama ahsana ma ing bagus-baguse barang yasma'una kang padha krungu sapa ulama ing ma wa yaquluna kang padha ngindika sapa ulama ahsana ma ing bagus-baguse barang yahfadzuna kang padha apal sapa ulama ing ma sami'tu lan krungu sapa ingsun asy-syaikha ing syekh al-adibi al-ustaz al-adibi adib al-ustaz guru Zainul Islam Ustaz Zainul Islam al-mukhtari kang dipilih yaqulu dawu sapa syekh qala andika sapa Hilal bin Yasar ra'aitu urus sapa ingsun An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Nabi li ashabihi marang para sahabate Nabi syai'an ing sawiji-wiji minal ilmi saking ilmu wal hikmati lan hikmah fakultu maka matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah karanten kula a'idli kula aturi mangsuli panjenengan ma ing barang ulta kang ngendika panjenengan lahum datang tiang-tiang faqala maka ngendika sapa Nabi li marang ingsun hal iku serta maka ana to ne sira mihbaratun utawa wadah mangsi fakultu maka matur sapa ingsun ma'i ora ana iku sertane kula mihbaratun utawi wadah mangsi. Nah, apa sih penjelasan kalimat di atas? Baik, isi kandungan kalimat di atas itu mengandung beberapa poin tentang memanfaatkan waktu dan cara mendapatkan ilmu. Antara lain yang pertama, pentingnya memanfaatkan waktu. Maksudnya apa? Seorang pelajar ilmu itu harus selalu memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk memperoleh ilmu dan kebijaksanaan, begitu. Yang kedua, keutamaan ilmu. Memanfaatkan waktu dengan belajar dan mencatat ilmu akan membawa keutamaan dan keunggulan bagi seorang pelajar. Yang ketiga, yaitu cara mendapatkan ilmu. Apa aja sih caranya? Salah satu cara untuk memperoleh ilmu adalah
dengan selalu membawa alat tulis, seperti contohnya pena dan kertas. Untuk apa? Untuk mencatat manfaat ilmiah yang didengar. Nah, yang kedua ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang menghafalkan akan menjadi berilmu, dan siapa yang menulis sesuatu akan mendapatkan penjagaan atau memelihara terhadap ilmunya. Yang keempat ada sumber ilmu. Ilmu itu kan seringkali diambil dari orang-orang yang bijak gitu dan terpelajar. Nah, kenapa? Karena mereka menghafal dan menyampaikan ilmu yang terbaik, pastinya kan. Yang kelima, isi kandungannya yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kisah dijelaskan tentang Hilal bin Yasan menceritakan bahwa dia melihat Nabi Muhammad SAW memberikan ilmu kepada para sahabatnya. Nah, ketika itu si Hilal ini meminta beliau untuk mengulang apa yang disampaikan kepada para sahabatnya. Setelahnya Nabi bertanya kepada si Hilal tuh, kamu membawa alat tulis tidak gitu. Nah, si Hilal menjawab bahwa dia itu tidak membawa alat tulis tersebut, yang menunjukkan bahwa kenapa sih kok Nabi menanyakan tentang kamu membawa alat tulis atau tidak. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya membawa alat tulis untuk mencatat ilmu. Agar apa? Agar apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat itu bisa kita kayak hafal gitu kan. Kadang orang yang sekedar mendengar itu sok lupa ya. Nah, dengan adanya tulis atau catatan itu bisa mengingat-ingat apa yang sudah diucap atau yang sudah dijelaskan oleh guru kita. Secara singkatnya, kalimat yang tadi yang sudah saya jelaskan itu menerangkan atau menekankan pentingnya memanfaatkan ilmu waktu belajar, mencatat ilmu, dan mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya, serta menghargai pentingnya alat tulis dan dalam proses pembelajaran begitu. Mohon maaf untuk kalimat di atas sedikit terpotong seperti ini. Faqala mongko dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, hai Hilal, la tufarikal mihbarati, aja bisa sira ing wadah mangsi, fa innal khaira mongko satemane kebagusan iku fiha ing dalam mihbarah, wa fi ahliha lan ing dalam wong kang gawe mihbarah, ila yaumil qiyamati temuka dina kiamat. Wawasa lan wasiat sapa as-sadru syahid Husamuddin ibnahu ing anake sadar Syamsuddin asmane Syamsuddin ayyahfadhu ing yen to ngapalna sapa ibnahu yaiku ibna as-sadar kulla yaumin ing dalam saben-saben dina, yasiron ing sedikit minal ilmi saking ilmu, wal hikmati lan hikmah, fa innahu mongko satemene apal atau al-hifadz iku yasirun sedikit, wa an qaribin lan saking zaman kang perak, wa yakunu ono apa yasir iku kathiron dadi akeh, washtaro lan tuku sapa Isam ibnu Yusuf Walaman ing pulpen bidinarin kelawan sak dinar, liyak tuba supaya nyatet sapa Isam ma ing perkara yasma'u kang krungu sapa Isam fil hali ing dalam sak nalika, fal amru moko utawi umur iku qasirun cendak, wal ilmu lan utawi ilmu iku kathirun akeh, fayambaghi maka sayukyo opo alla yudabbi'a yento orangnya nyake sopo dalib al-awqati ing piro-piro waktu, wasaati lan piro-piro masa, wayahtanima lan yento jara sopo dalib al-layali ing piro-piro wangi, wal khalawati lan piro-piro bersapan. An Yahya bin Mu'adzin saking Yahya bin Mu'adz
Ar-Razi kang bangsa Razi. Al-lailu utawi wengi iku tawilun dawa. Wala tukassiruhu lan ojo nyendakake sira ing al-lail bimanamika kelawan turu sira. Wan naharu lan utawi siang iku mudhi'un padang. Fala yuqaddirhu mongko ojo butakake sapa sira ing nahar biathamika kelawan dosa-dosane sira. Wayam bahi dan seyoga opo tanima yen to jerah sapa talib asyuyukh ing pira-pira wong tua wa yastafida lan yen to ala faidah minhum saking syuyukh walaisa lan ora ana apa kullu saben-saben perkara saben-saben perkara fata kang lampau iku yudroku dadi temu apa kama gola kaya oleh ngendika sapa ustad atau guru kita ustad atau guru kita Syekhul Islam Syekh Islam rahmatullah alaih fi masyikhatihi ing dalam kitab masyikhati Syekh kam pirang-pirang min syaikhin saking wong tua kabirin kang gede fil ilmi ing dalam ilmune wal fadli lan keutamaane adraktuhu kang nemu sapa ingsun ing Syekh wa mastakharathu lan ora amrih bagus sapa ingsun ing Syekh. Baik, untuk isi kandungan kalimat di atas tadi itu menekankan beberapa poin antara lain yaitu pentingnya alat tulis. Loh, kok pentingnya alat tulis? Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya membawa alat tulis untuk apa? Untuk mencatat ilmu. Karena kebaikan ada pada alat tulis dan orang-orang yang menggunakannya juga. Poin yang kedua itu tentang nasihat untuk menghafal ilmu. Sodar Asyahid bin Usamuddin itu menasihati anaknya untuk menghafal sedikit demi sedikit ilmu setiap harinya. Karena dengan sedikit demi sedikit tersebut itu akan bertambahnya banyak ilmu yang akan didapat seiring berjalannya waktu begitu. Poin yang ketiga yaitu membeli alat untuk mencatat ilmu. Tadi di atas sudah jelaskan untuk Isam bin Yusuf ini menghabiskan 1 dinar untuk membeli tinta agar bisa mencatat ilmu yang didengarnya. Kenapa? Mengingat umur manusia itu pendek sedangkan ilmu itu sangat banyak dan panjang. Poin yang keempat yaitu memanfaatkan waktu. Kenapa memanfaatkan waktu? Pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu dan memanfaatkan setiap kesempatan, baik malam maupun waktu senggang untuk belajar, diisi untuk belajar. Poin yang kelima yaitu mendekati ulama. Nasihat untuk mendekati ulama dan belajar dari mereka itu karena ilmu yang hilang tidak selalu bisa didapatkan kembali. Jadi selagi masih ada ulama atau guru-guru kita, dekatilah beliau-beliau, karena jikalau beliau-beliau sudah tiada, hanya penyesalan yang akan kita dapatkan. Soalnya apa? Soalnya kita tidak akan bisa belajar kembali dengan beliau-beliau gitu. Nah, di sini yang poin ke-6 sambungan dari poin ke-5. Pengalaman tidak memanfaatkan ilmu. Kok pengalaman tidak memanfaatkan ilmu maksudnya apa? Pengalaman pribadi seorang ulama di sini menjelaskan pengalaman pribadi seorang ulama yang menyesal karena tidak mengambil manfaat dari ulama-ulama besar yang ditemuinya. Menekankan pentingnya belajar dari orang-orang yang berilmu. Ya, seperti yang di atas poin ke-5, hanya akan ada penyesalan yang kita dapati jikalau sudah sesuatu itu sudah terlewati atau terlampau, seperti
guru-guru kita yang sudah meninggal, tetapi kita belum sempat belajar dengan beliau-beliau begitu. Singkatnya, poin di atas itu menekankan tentang pentingnya mencatat ilmu, memanfaatkan waktu, menghafal ilmu secara bertahap, dan belajar dari para ulama. Untuk yang terakhir, kenapa sih kita harus menimba ilmu dari seorang kiai, sepuh atau orang tua begitu? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang barokah itu beserta orang-orang tua kalian semua. Karena mereka itu semua telah mencoba banyak hal atau ibaratnya kayak sudah berpengalaman begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengar dan memperhatikan video saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Mohon maaf jikalau ada sedikit ataupun banyak kesalahan yang sudah terucap di video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya teman-temanku. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.